Suatu hari, seekor kucing bernama Whiskers memutuskan untuk menjadi driver ojek online Gojek. Dengan semangat menggebu-gebu, ia mendaftar dan mulai bekerja. Namun, Whiskers yang pemula ini terlalu mengandalkan Google Maps. Saat mendapat orderan pertama, ia dengan percaya diri mengikuti petunjuk aplikasi. Tapi Google Maps membawanya ke jalan-jalan sempit dan gang-gang kecil yang membingungkan. Whiskers berputar-putar, semakin tersesat dan frustrasi. Ia mulai menyalahkan teknologi yang tidak akurat. Setelah berjam-jam, Whiskers akhirnya sampai di tujuan. Penumpangnya, seorang nenek, tersenyum maklum. Tidak apa-apa, nak. Saya juga sering tersesat. Yang penting kita sampai dengan selamat. Whiskers tertegun. Ia sadar bahwa kesalahannya bukan pada Google Maps, tapi pada dirinya sendiri yang terlalu bergantung dan tidak menggunakan akal sehatnya. Sejak saat itu, Whiskers belajar untuk lebih bijak dalam menggunakan teknologi, sambil tetap mengandalkan insting dan pengalamannya sendiri. Suatu hari, seekor kucing bernama Milo merasa patah hati setelah ditinggalkan kekasihnya. Dia menghabiskan hari-hari meratapi nasibnya, mengurung diri di rumah, dan menolak bertemu siapapun. Tetangganya, seekor anjing bernama Buddy, sering mengajaknya keluar tapi selalu ditolak. Suatu malam Milo akhirnya memberanikan diri keluar. Di taman, dia melihat seekor kucing cantik sedang kesulitan membawa belanjaannya. Tanpa pikir panjang, Milo menghampiri dan menawarkan bantuan. Mereka berbincang sepanjang jalan pulang. Keesokan harinya Milo terbangun dengan perasaan berbeda. Dia menyadari bahwa selama ini dia terlalu fokus pada kesedihannya, padahal masih banyak hal indah di luar sana. Milo memutuskan untuk membuka hati dan mulai menjalani hidup dengan lebih positif. Tanpa disadari, Milo telah move on. Bukan karena kucing baru, tapi karena dia menemukan kembali kebahagiaannya sendiri. Suatu hari, seekor kucing kecil tersesat di jalan raya yang ramai. Dia ketakutan dan kebingungan, tidak tahu harus pergi kemana. Seorang wanita melihatnya dan merasa kasihan. Dia mendekati kucing itu bermaksud menolongnya. Namun, kucing itu malah menggeram dan mencakar tangannya. Wanita itu terkejut dan marah. Dasar kucing tidak tahu terima kasih, pikirnya. Dia berbalik dan pergi meninggalkan kucing itu sendirian. Beberapa saat kemudian, seorang pria lewat dan melihat kucing yang sama. Dia berlutut dan dengan sabar mengulurkan tangannya. Awalnya kucing itu ragu, tapi perlahan-lahan mendekatinya. Pria itu berhasil menggendong kucing tersebut dan membawanya pulang. Wanita tadi menyaksikan kejadian itu dari kejauhan. Dia merasa malu dan menyesal. Dia sadar bahwa kesabarannya terlalu cepat habis. Kadang kita perlu lebih memahami ketakutan makhluk lain sebelum menghakimi tindakan mereka. Suatu hari, seekor kucing tersesat di jalanan kota yang ramai. Saya merasa putus asa dan lover. Kucing itu melihat seorang wanita sedang makan sandwich di bangku taman. Dengan hati-hati, ia mendekati wanita tersebut, berharap mendapatkan sedikit makanan. Wanita itu melihat kucing kurus itu dan merasa kasihan. Ia memberikan sepotong kecil sandwichnya. Kucing itu memakannya dengan lahap. Namun saat kucing itu mendekat lagi, wanita tersebut mengusirnya. Kucing itu berjalan pergi dengan sedih. Tiba-tiba ia mendengar suara lembut memanggilnya. Seorang anak kecil mengulurkan tangannya, menawarkan sepotong roti. Kucing itu ragu-ragu, takut diusir lagi. Anak itu tersenyum dan dengan sabar menunggu. Akhirnya kucing itu mendekat dan menerima makanan itu. Ia merasakan kehangatan dan kebaikan yang tulus. Saat kita merasa putus asa, ingatlah bahwa kebaikan bisa datang dari tempat yang tak terduga. Jangan pernah menyerah pada harapan. Suatu hari, seekor kucing kecil bernama Milo tiba di sekolah barunya dengan penuh semangat. Namun dia segera menyadari bahwa ia berbeda dari yang lain. Bulunya yang lebat dan ekornya yang panjang menjadi bahan ejekan teman-temannya. Setiap hari Milo duduk sendirian di sudut kantin, mendengar bisikan dan tawa mengejek dari kucing-kucing lain. Meskipun sedih, Milo tetap bersikap baik. Suatu hari, ia melihat seekor anak kucing terjatuh di taman. Tanpa ragu, Milo menghampiri dan membantunya berdiri. Ternyata anak kucing itu adalah adik dari salah satu pembulinya. Sejak saat itu, sikap teman-temannya mulai berubah. Mereka menyadari kebaikan hati Milo dan mulai menerimanya. Milo akhirnya memiliki teman-teman baru yang menghargainya apa adanya. Kisah Milo mengajarkan kita bahwa kebaikan dapat mengubah hati seseorang. Sebelum menghakimi orang lain, ingatlah bahwa setiap individu memiliki keunikan yang patut dihargai. Halo semuanya, kalian pasti nggak akan percaya sama cerita yang satu ini. Jadi waktu itu, gue lagi asik-asik makan bakso di warung langganan. Tiba-tiba ada kucing yang loncat ke meja, nyolong bakso gue.
terus kabur. Yang bikin lebih kocak, si kucing malah kesandung. Baksonya mental dan mendarat tepat di kepala botak. Pak RT yang kebetulan lewat. Pak RT kaget bukan main. Kirain hujan bakso dari langit. Beliau malah ceramah panjang lebar soal fenomena aneh di kampung. Sementara gue cuma bisa gigit jari nahan ketawa. Si kucing pelaku utama udah santai-santai, jilatin kaki di pojokan. Yang lebih lucu lagi, besoknya ada yang bikin status di grup RT soal hujan bakso. Pertanda apa? Sejak itu, warung bakso langganan gue jadi rame pengunjung yang penasaran sama bakso keramat. Kalau kalian suka sama cerita-cerita konyol kayak gini, jangan lupa subscribe ya. Masih banyak cerita seru yang bakal gue bagi di channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Di sebuah rumah yang nyaman, hiduplah seekor kucing oranye bernama si Jingga bersama induknya yang bijaksana, Mama Putih. Jingga adalah anak kucing yang ceria, namun terkadang suka membantah. Suatu hari, ketika Mama Putih meminta Jingga untuk tidak bermain di luar saat hujan, Jingga malah mengabaikan nasihat ibunya. "Ah, pasti asyik main hujan-hujanan." Jingga pun nekat keluar dan bermain di tengah hujan. Tiba-tiba, petir menggelegar. Jingga ketakutan dan tersandung. Kakinya terluka. "Mayat!" teriaknya gemetar. Mama Putih yang sedari tadi mengawasi langsung berlari menyelamatkan Jingga. Dengan penuh kasih sayang, dia membawa Jingga ke dalam rumah dan mengobati lukanya. "Maafkan Jingga, Mama. Seharusnya Jingga mendengarkan nasihat Mama," ucap Jingga menyesal. "Tidak apa-apa sayang, Mama memaafkanmu. Ingat ya, Mama selalu ingin yang terbaik untukmu," jawab Mama Putih sambil memeluk Jingga. Sejak saat itu, Jingga selalu menghormati dan mendengarkan nasihat ibunya. Karena dia tahu, setiap nasihat orang tua pasti ada maksud baiknya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya teman-teman. Di sebuah sudut kota yang ramai, hiduplah seekor kucing oranye bernama si Jingga. Dengan bulu terang bagai mentari dan mata hijau yang berbinar, dia selalu menjadi pusat perhatian. Namun berbeda dengan kucing lainnya, si Jingga memiliki keistimewaan. Dia selalu jujur dalam segala hal. Suatu hari, ketika semua kucing sedang berkumpul di taman, mereka menemukan semangkuk ikan segar yang tertinggal. Para kucing berebut mengambil ikan itu, tapi si Jingga tahu bahwa ikan tersebut milik Pak Tua yang sering memberi makan mereka. Meski teman-temannya mengejek dan meninggalkannya sendirian, si Jingga tetap menunggu Pak Tua kembali. Dia lebih memilih kelaparan daripada mengambil yang bukan haknya. Tak lama kemudian, Pak Tua datang mencari mangkuk ikannya. Terharu dengan kejujuran si Jingga, Pak Tua memberinya hadiah, sekeranjang penuh ikan segar dan tempat tinggal yang nyaman. Sejak saat itu, si Jingga menjadi teladan bagi kucing-kucing lain, membuktikan bahwa kejujuran selalu berbuah manis, walau kita harus menghadapinya sendirian. Terima kasih telah mendengarkan kisah si Jingga. Jangan lupa subscribe dan like untuk cerita menggemaskan lainnya.